Pak Ganjar juga kemarin kan terkena berita negatif. Peluang itu apakah kemudian sudah nggak ada di Pak Ganjar? Menurut saya nggak juga. Itu kan udah ada kesan ditinggal, udah mulai ditinggal ini. Siapa? Nasdem ini. Itu konsekuensi kan, Mas? Iya. Dapat sesuatu, hilang sesuatu. Dari Pak Paloh ketemu Iya, suruh lanjut aja. Jokowi, Udah lanjut aja Pak Surya Paloh, silakan lanjut aja. Tapi katanya kembalinya pas balik kanan, pas jalan ke luar itu agak gemeteran. Jadi bener kayak ini. Ketemu lagi di Lanturan, obrolan ngelantur, tetapi mudah-mudahan Semoga relevan. Amin. Amin, amin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang saya anggap guru sebetulnya. Sejak awal saya mengenal sosok satu ini. Ada namanya Dr. Gun-Gun Herianto. Udah profesor ya? Belum. Oh belum, doain. Dikit lagi kalau Doain. Ongoing proses. Sedikit lagi. Sehat? Sehat. Sehat, Mas Kang Kim. Gun-Gun, Mas Yogi. hari ini lagi-lagi kita diminta ngomongin koalisi ini. Aduh, produsernya nggak bisa Politik lagi ya. koalisi lagi. Jadi kalau di episode sebelumnya kita pernah sengaja memelesetkan diri. Itu koalisi inginnya Bapak. Bapak siapa nggak tahu. Maksudnya inginnya Jokowi. Ya, pokoknya inginnya Bapak lah ya. Dengan menyebut redaksi Lanturan mengatakan KIB ini adalah koalisi inginnya Bapak. Tanggal 2 kemarin Kang Gun-Gun, itu sepertinya benar-benar keinginan Bapak terwujud ini. Tanda-tandanya paling tidak di sejumlah ruang redaksi menyebut Jokowi mengendorse sejumlah partai politik untuk mendukung capres dan sebagainya. Nah ini karena saya ini sering mendengar istilah ZOPA, Zone of Possibility Possible Agreement. Nah ini jadi ZOPA atau jadi Zupa-Zupa ini? Ini menarik nih. Ini. Ini pertanyaan yang keren sekali ya. Dari Zopa kemana? Iya. Menurut saya dari Zopa turun ke Batna. Oh, Batna. Ya, Zone of Possible Agreement ke Best Alternative to Negotiate Agreement. Jadi ini mungkin awalnya kan banyak alternatif. Ya. Tadi udah disebut deh, keinginan Bapak kan banyak juga. Iya, KIB itu sebenarnya yang benernya adalah koalisi. Indonesia bersatu. Keinginan Bapak ini Jadi koalisi Indonesia? bersatu. Oh, oke, baik. Ada keinginan Bapak di kita. Jadi kalau dari koalisi yang awalnya banyak sekali alternatif ya, kan ini opsi-opsi nih, makanya disebut Zopa. nih. Zopa. Ada 3 partai, ya kan, berkoalisi di KIB, kemudian juga ada 2 partai, ya, Kebangkitan Indonesia Raya. Kalau udah mulai ketemu, berarti komunikasi politik makin intens nih. Sepertinya nih Mas Kim, Mas Yogi, ini ada juga peluang untuk membangun semacam koalisi besar. Tapi juga masih terbuka opsi the best alternatif tadi itu, the best Ada alternatif. 2, koalisi besar atau koalisi kebesaran. Kedodoran gitu loh. Karena belum ada capres sama Biasanya kan resmi. kalau besar banget itu lama-lama kedodoran. Nah, itu namanya obesitas. Obesitas kenapa lihat saya? Salah saya pegang perut. Sakit ya. Tapi gini Mas Gugun, yang menarik, kalau dulu ketika ada KIB, itu kan orang di luar itu hanya bisa mengira-ira. Ini siapa nih yang mau, dan Iya. memprediksi, ini sepertinya tadi kata Mas Yogi, koalisi inginnya Bapak nih. Karena memang Jokowi tidak secara langsung tampil di depan, Iya. ngomong langsung. Nah, di pertemuan di acara PAN ini kan dia ada di situ ngumpulin ketum-ketum partai dan sendiri ngomong. Bahkan Secara nggak langsung gitu loh. mengumbar janji ya. Iya. Dan pujian. Sampai itu gitu. gesturnya pimpinan partai politik itu kayak anak Kayak kecil kikuk gitu lah. Malu-malu Iya. gitu kan. Kayak kikuk gitu itu loh. Ini sebenarnya message apa sebenarnya? Jokowi ingin menyampaikan pesan apa baik ke 5 ketum parpol ini maupun ketum-ketum parpol yang lain? Menurut saya ada 2 nih pesan utamanya. Pertama itu tidak ada hambatan psikologis, itu yang mau disampaikan ke publik. Psychological barrier nggak ada nih di antara, kan juga ada beberapa partai lain. Sebenarnya kayak misalnya Nasdem yang juga bagian dari PDI. kabinet pemerintahan Jokowi, tapi kan kemarin tidak hadir misalnya. Berarti yang diundang itu sebut aja nih ya, tidak ada psychological barrier di antara 5 ketum partai. Kemudian yang kedua tentu message politiknya jelas nih, ini sudah mulai fase konsolidasi. Dari fase random
ke fase konsolidasi. Mengerucut lah ya. Mengerucut. Gitu. Oh. Karena kalau kita lihat dari sisi politik ini ya, dari sisi politik paling tidak selalu kan pertimbangan itu 3. Pertama soal siapa nama yang punya probabilitas perolehan suara tinggi. Kan di situ juga ada Hadir, salah satu dari selalu yang muncul. Dari... Yang katanya auranya udah pindah, auranya Jokowi pindah ke situ. Oke, kemudian yang kedua, nah kenapa kemudian partai-partai seperti misalnya PAN, Golkar juga hadir di situ? Karena kan mereka juga bicara soal benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan, dan ini kan potensi power sharing. Kan selalu salah satu yang merekatkan koalisi 2 tahap, karena di Indonesia itu koalisi kan 2 tahap, koalisi kandidasi sama koalisi pembentukan pemerintahan. Nah biasanya bicara power sharing itu diintip-intip nih dari awal siapa yang punya potensi. Nah yang ketiga yang tidak mudah juga nih Mas Kim, Mas Yogi, itu yang disebut dengan biaya masuk gelanggang pertarungan, cost of entry. Kan tidak logistik lah ya. Bicara soal logistik, dan tidak semua orang yang kemudian berkomunikasi ada pemahaman tapi ada kesepakatan. Belum tentu orang yang kalau menurut Mas Yogi apa? Ya kan? Sepakat, tapi belum tentu sepaham, belum tentu sepakat. Benar nggak? Mas Yogi sepaham dengan Mas Kim belum tentu sepakat ya. Jadi elektabilitasnya oke, tapi kalau isi tasnya belum oke kan, ya kan kira-kira itu kan belum bagus gitu. Oke, lanjut Mas Gun. Nah makanya kalau kita lihat misalnya pertemuan-pertemuan seperti ini kan juga udah mendekati momentum nih, ya kan? Oktober November bentar lagi. Makanya kemudian sudah mulai fase dari brainstorming ke konsolidasi, nah baru ke solid stage nanti. Nanti udah makin solid tuh. Analisanya Kang Gun ini kalau 5 ketua umum parpol itu nonton, itu dia happy banget nih, terutama yang namanya masuk dalam radar capres. Tapi masalahnya juga kan di antara 5 itu juga ada yang masih kemana-mana komunikasinya lebih fleksibel. Bertemu juga dengan koalisi apa? Perubahan, ya kan? Koalisi perubahan, tapi juga ada teman saya bilangnya bukan koalisi perubahan, koalisi berubah-ubah katanya. Nah, sementara juga ketemu misalnya dengan koalisi besar ini. Jadi ya di mana standpoint nanti Partai Golkar misalnya, apakah memang ikutan dalam koalisi besar ini? Hanya pertanyaannya adalah kita tuh gini, masih kan andai 5 partai politik ini atau publik di mana media ini kan hari ini melansir bahwa Jokowi mengendorse koalisi baru. Ini koalisi besar, merger lah antara koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan KIB. Gitu kan, sehingga mengatakan bahwa ini akan jadi poros baru, dan semua pimpinan parpol itu mengatakan kami ikut porosnya Jokowi. Gitu kan, kira-kira gitu kan, kurang lebih. Masih bisa dipercaya Pak Jokowi dalam konteks politik ini? Iya, maksudku atau cara membacanya gimana? Karena kan kalau kita bilang politik adalah the art of possibility, ya Jokowi sah-sah aja kan melempar, mencoba, atau bagaimana Kang Gun kita melihatnya? Kalau saya lihat gini ya, ada 3 faktor penting untuk membaca konstelasi seperti ini. Pertama, sosok Pak Jokowi sendiri yang pasti memainkan peran ya. Ya tentu berkeinginan juga untuk kemudian mewarnai 2024. Sebut aja orang sering sebut sebagai kingmaker. Kan tidak bisa dinafikan kan? Pak Jokowi punya kebutuhan untuk keberlanjutan lewat figur siapa, dan itu sah-sah saja. Kemudian yang kedua, aksi reaksi di antara partai politik. Ya ini juga masih tentu dinamis hingga injury time, terutama misalnya juga melihat posisi PDI Perjuangan kemana, ya kan. Dan kemudian yang ketiga bicara soal public acceptance, siapa yang diterima oleh publik dari tokoh-tokoh itu. Kan bicara misalnya sekarang ada Anies Baswedan di koalisi perubahan. Kemudian apakah misalnya di koalisi besar yang akan menggabungkan koalisi Indonesia Bersatu dan Kebangkitan Indonesia Raya itu juga bertemu di sosok figurnya gitu. Ini kan Prabowo belum tentu cawapresnya dengan siapa, atau Ganjar Pranowo mau jadi maju atau tidak. Betul. Makanya ini pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebenarnya, Mas. Artinya di koalisi KIB aja mereka belum kelar nih bicara capres-cawapres. Di koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya juga belum clear nih siapa capres-cawapresnya. Terus sama-sama belum clear, terus dipaksa kawin misalnya gitu loh. Ini apakah bukan malah akan berisiko misalnya?
Atau seberapa besar possibility? Kalau kita lihat tradisi di Indonesia ini kan pola koalisi itu koopsi, Mas Kim. Gonta-ganti pasangan, benar nggak? Coba perhatiin. Iya benar. Sebut saya tadi seringkali juga kawin paksa ya. Karena misalnya ada beberapa partai yang juga tidak menemukan sampai akhir kesepakatan atas beberapa hal yang memang krusial. Ini kawin paksa atau kawin lari? Kayaknya kawin lari, soalnya ada 3 yang lagi lari, bukan lari. Apalagi gini Mas Yogi, koalisi di Indonesia kan tidak basis ideologi. Iya kan? Iya, pasti. Maka kemudian sering dalam terminologi akademik itu justru yang paling menentukan tuh opportunity structure perspektif atau struktur peluang tadi. Misalnya peluang apa? Peluang misalnya dalam keuntungan dan kekuasaan, kemudian akses, kemudian juga tentu bagaimana bisa mengusung itu memudahkan juga cocktail effect lah ya. Iya, untuk dampaknya pada si partai yang bersangkutan. Iya. Ini koalisi perubahan tidak diundang, ya jelas nggak diundang lah, produser nanya-nanya lagi. Ketumpan yang diundang ketumpan atau restu presiden. Iyalah, masa diundang? Kalau diundang pun nggak akan datang. Undangannya kan juga satu. Iya, itu juga pertanyaan. Kenapa PDI nggak datang? PDI itu kalau informasi teman-teman di lapangan, memang Mega lagi ke luar negeri. Ya, pertanyaannya kan kenapa nggak nunggu Mega pulang kan itu? Ya mungkin soal kecocokan waktu. Yang kedua ini kan serba repot. Mau dibikin buka puasa bersama, Presiden sudah statement di awal-awal kan melarang. Nah, itu udah terjawab oleh Mas Yogi. Sebetulnya yang orang ingin bertanya adalah 5 ini sengaja Presiden atau Joko Widodo itu tidak mengundang PD Perjuangan. Atau kenapa itu tidak berharap atau tidak berharap tidak hadir? Kenapa ketika itu pertanyakan? Kenapa? Karena kira-kira 2 minggu sebelumnya kan berturut-turut Megawati ketemu dengan terus kemudian Puan gitu. Seperti sehingga ada yang menafsirkan bahwa ini cara Jokowi untuk memberikan pesan kepada Teguh Umar untuk menyebut. Ini gimana ya? Ini menarik nih, karena dalam komunikasi politik itu tidak ada yang tanpa intensi kan. Pasti intensisme, ada niat, ada memang pengondisian yang sangat pas gitu, terutama untuk kondisi psikologis ya. Di antara Pak Jokowi dan juga calon mitra yang berkoalisi. Kalau PDI Perjuangan kan sebenarnya sampai hari ini posisinya akan sangat bergantung pada Ibu Mega kan. Batasan afiliatif pada Bu Mega. Jadi sangat kuat hak prerogatif Bu Mega gitu di situ. Betul nggak? Ya, sangat. Nah, posisi itu sangat memungkinkan kemudian kan PDI Perjuangan di akhir. Nah, dalam konteks itulah maka tadi saya setuju dengan Mas Yogi, itu bisa jadi ya pertemuan 5 partai ini memang diinisiasi oleh Pak Jokowi juga sebagai tadi menarik dari ZOPA, dari Zone of Possible Agreement ke BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement, salah satunya negosiasi juga dengan PDIP. Bargain lah ya. Gitu loh. Bargain lah ya. Bargain. Karena apa? Kan negosiasi butuh sumber daya. Dan kumpulan partai-partai yang kemudian punya potensi menghidupkan koalisi besar kan dengan sendirinya juga jadi tekanan juga. Jadi ini ceritanya petugas kelurahan mendikte Pak Lurah. Lurah gitu loh. Kan petugas partai. Dengan cara ngumpulin RT-RT yang lain. Iya, ngumpulin RT lain, kita bikin acara sendiri kira-kira gitu lah. Tapi kan sejauh ini belum ada respon. Udah ada respon belum dari PD Perjuangan? Yang responsif. Secara resmi belum. Secara resmi belum. Cuman Puan bilang mengaku mereka diundang sebenarnya. Cuman secara waktu memang tidak memungkinkan Puan dan ibunya untuk hadir di acara itu. Memang sebetulnya ya. Ya kabarnya memang acara itu dibikin memang sengaja pas mereka nggak ada di Indonesia katanya. Kabarnya ya. Kalau kalau Mas Kim tuh kabarnya kan sumber istana dia. Kabarnya ntar kalau saya bilang kabarnya nggak ada Mastra kan. Dia kadang sempat diingatkan oleh anggota Dewan Pers itu. Kalau kita jadi wartawan tuh nggak boleh kabarnya. Lantur aja suruh verifikasi gimana ceritanya. Harus verifikasi. Kalau udah jurnalistik ya nggak apa-apa, lantur suruh verifikasi. Kita kan kalau buat kita kan kira-kira gini kan, buat kita nggak apa-apa lah dipertontonkan seperti itu. Ada pelajaran pendidikan buat di kampus, buat buat semua masyarakat. Sepanjang ada kemudian ide atau gagasan yang ditawarkan ke publik gitu. Nah, ini pertemuan ini kan maaf ya, yang ditonton kan seremoni aja. Seremoni terus kemudian ini ke siapa? Ini
Ya ada beberapa lah yang agak lumayan menghibur ya ketika ketum-ketum parpol tersipu-sipu, Menghibur gitu. Tersipu-sipu gitu dipuji oleh Pak Jokowi gitu loh. Itu gimana kan Gun kira-kira kita melihatnya? Iya, itu resiko dari pertemuan-pertemuan yang memang orientasinya adalah pada penyuapan persepsi soal figur. Oh, Jadi bukan soal lebih pada gagasan besar. jangan berharap ada itu ya. Kadang-kadang kan muncul cuma juga retoris. Kami udah berbincang soal persoalan-persoalan kebangsaan. Tapi persoalan kebangsaannya apa? Iya. Oke, poin A, B, C, D kita nggak pernah dapat. Nggak muncul. Dan resiko ketika bicara soal rezim popularitas ya, dalam konteks ini kan bicara soal figur, siapa yang populer, siapa yang kemudian acceptable di publik, tingkat elektabilitasnya tinggi. Akhirnya kemudian pembicaraan bicara di situ, di paket nama. Kemudian selain paket nama, kecocokan peluang koalisi tahap pertama, kandidasi untuk melampaui threshold, ya kan, presidensial threshold. Habis itu nanti akan rame lagi kalau kandidasi udah selesai, kemudian pemilu berlangsung, rame lagi perbincangan soal koalisi pembentukan pemerintahan. Kan masih ingat ya dulu, misalnya PAN berbeda kongsi dengan Pak Jokowi, tapi dalam pembentukan pemerintahan belakangan ikut. Dulu Golkar juga sama. kan. Tapi ini yang hebat nih Golkar ini ada di mana-mana ya. Selalu Buka jadi the ruling puasa, party. Ya. koalisi perubahan, bukan perubahan ya, perubahan. Biar jelas nih, perubahan. Itu ada. Di ujung kanan itu ada Erlangga. Terus kemudian ketemu dengan Prabowo ada. Kali ini datang juga. Jadi tadi apa? Sebelum kita mulai Kang Gunggun mengatakan memang paling fleksibel Golkar. Masih fleksibel itu maksudnya paling kanan kiri oke atau gimana? Iya, sejauh lihat sejarah Golkar kan memang kerap kali komunikasinya lentur banget ya. Lentur itu Iya, kira-kira. lentur, fleksibel. Oh, fleksibel. Fleksibel, lentur ini untuk tidak mengatakan oportunis gitu. Memang Palu seringkali gada, kan palu juga gada. ada kata oportunis juga kan dalam membaca ya langkah politik Golkar. Kenapa? Karena orientasi Golkar itu tidak semata-mata pada figur, betul nggak? Karena dia tahu persis nih salah satu weakness dia, kelemahan dia. Dia nggak punya figur ya. Tidak punya figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Sehingga jikapun terus menyebut nama Erlangga, tentu ini adalah pengondisian basis struktur partai dari pusat hingga daerah supaya optimal bekerja keras untuk memenangkan pemilu, terutama legislatif, ya kan? Nah, jikapun misalnya ada peluang, pasti Golkar akan masuk situ, karena ini kan potensi Golkar untuk terus terdegradasi ya. Coba berlihat dari pemilu ke pemilu, suara Golkar terus turun. Salah satu yang menyebabkan turun itu karena ketiadaan figur di Pilpres. Tidak ada kotel efek pada Golkar, sehingga kemudian dia bisa disalib misalnya oleh Gerindra. Pada saat Gerindra punya Pak Prabowo. Benar nggak? Ya. Nah, ini juga berpotensi disalib kalau AHY misalnya terus dapat panggung dan kemudian bisa sebut aja dia menjadi cawapres. Maka pasti kotel efek terhadap Demokrat juga akan hidup. Ya Itu kan? kalau Muldoko nggak menang ya. Nah, itu deh. itu kita kayaknya harus dibahas di lanturan yang lain ini. Supaya kita clear, tolong itu jangan diotak-atik dulu. Itu topik lain ya. Topik lain. Apalagi nanti mau ada yang bebas dari Tanah. itu kan tambahan ngeri-ngeri sedap. Kenapa Kang Gunggun? Sini, saya mau ini diskusi ya. Kita sepakat nggak sih kalau sampai sekarang ya? Percaturan koalisi, percaturan apa ya, ketemu saling proses pencocokan antar partai politik itu masih didominasi oleh kira-kira figur sentralnya masih Jokowi. Iya. Karena Apa yang membuat dia begitu powerful? Contoh ya, kita seketika begitu ada Surya Paloh yang dianggap sahabat dekatnya Presiden Jokowi dalam konteks koalisi ya, dia deklarasi dan sudah mau jadi nih, kira-kira tinggal nunggu aja nih. Itu kan beredar akan reshuffle kabinet. Wah, akan diganti semua. Kemarin cuma Menpora sama Kepala BNPB. Belum. Lah artinya masih kayak seperti memberikan oke, silakan jalan, saya bikin yang baru. Terus kemudian tadi memberikan warning ke Teguh Umar atau gimana Kang Gunggun? Ya, saya lihat nih salah satu kepiawaian ya. Wih. Kalau saya istilahkan kepiawaian komunikasi politik dari Jokowi. Oke. Coba lihat, misalnya sampai ke bentuk koalisi besar pemerintahan itu juga kan salah satu. Termasuk Namanya itu kalau dalam kajian kita komunikasi politik itu equalitarian style. Jadi gaya equalitarian itu gampang merangkul.
Kayak misalnya Pak Prabowo di luar awalnya sebagai kompetitor dirangkul. Ini saya menjadi bagian. Terus misalnya Mas Kim melihat sekarang ini kan panasnya koalisi itu biasanya bicara soal ego sektoral, masing-masing partai. Pak Jokowi masuk ke situ, selesai. misalnya prakondisi sebut aja membuat semacam proksi begitu lewat KIB, ya kan? Di situ komunikasi intens dengan 3 partai, kemudian juga sekarang membuka area lebih luas, dan bukan tidak mungkin nanti ada misalnya di tahap berikutnya potensi-potensi untuk juga mengonsolidasikan kekuatan. Oke. Tapi pertanyaannya kenapa itu tidak dilakukan terhadap Nasdem? Kalau tadi Bang kan bilang Jokowi ini kan akomodatif nih. Dia tipikal orang yang saya ingat nih, dulu zaman saya masih kecil itu suka mendengarkan ceramahnya Zainuddin MZ. Nah, dulu ada Kiai Sejuta Umat. Hengki nggak tahu, Hengki dia nggak pernah ngaji kan. Jadi dia selalu bilang kayak gini. Kalau kita bisa merangkul, kenapa harus memukul? Nah, gitu loh. Nah, kalau bahasa Mas Guntur itu Roma Irama atau jadi pastiin dulu verifikasi. Nah, kenapa dalam konteks Nasdem itu tidak dilakukan? Iya, karena Nasdem udah mendeklar duluan kan. Yang namanya Anies Baswedan di Maret 2022 ya. Gitu. Tapi kalau saya kok melihatnya justru sebenarnya Nasdem juga masih di tanda kutip lah. Nah, kalau itu menurut saya ada bacaan lain soal mitigasi masa depan. Maksud saya begini Mas Yogi, masih ingat nggak Pak Luhut kemarin ketemu juga sama SP. Kemudian kita flashback ke 2019. Pak Luhut juga pernah bertemu dengan Pak Prabowo sebelum pemilu, tapi bukan bicara soal jodoh menjodohkan, tapi bicara soal mitigasi masa depan. Maksud saya, oke, sekarang bertarung, tapi misalnya satu hari tentu siapa yang menang, ya kan? Tentu Jokowi udah menghitung dia berpotensi menang. Dia memudahkan merangkul, ya kan? Kelompok berbeda itu untuk menjadi bagian dari penopang kekuasaannya. Ini juga sangat mungkin kan? Namanya Pak Jokowi punya kepentingan untuk bisa mengamankan banyak macam-macam proyek besar ya pasca kekuasaannya. Sebut aja misal salah satu yang menjadi legacy dia, sebut aja jadi legacy dia IKN. Kan nggak mungkin hanya bertumpu pada circle-nya. Nah, sebanyak-banyak mungkin kemudian setelah dia tidak berkuasa itu, dia orang yang kemudian melanjutkan kekuasaan itu tidak punya barrier dengan apapun yang tentu dikehendaki oleh salah satunya oleh Pak Jokowi. Dan ini menurut saya kayak ke pertemuan kemarin Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh kan orang selalu membaca, oh ini jangan-jangan akan ada semacam perjodohan. Kalau saya enggak, saya melihat ini bukan soal perjodohan, ini soal mitigasi masa depan. Kalau yang menang kubu sana, kira-kira gitu ya? Ya siapapun. Jadi nanti kan tadi udah saya bilang, makanya tadi saya udah kasih clue nih. Jadi koalisi di Indonesia yang koopsi itu gonta-ganti pasangan itu membuat kemudian proses komunikasi lebih padahal gonta-ganti pasangan itu rentan penyakit menular. Kalau pakai pengaman nggak apa-apa. Kalau orang. Ini kan partai politik gonta-ganti pasangan. Kalau pakai pengaman nggak apa-apa ya. Pengaman itu tadi, Zopa itu tadi masih dalam posisi melihat itu. Kira-kira. Tapi kenapa? Kalau katakanlah mitigasi dalam konteks masa depan bangsa gitu ya. Ini kan ada kesan masa depan bangsa apa masa depan kepentingan mereka lah ya gitu lah ya. Kita kan bicara seolah-olah gitu lah. Jangan terlalu dekat sama partai politik, Gus. Harus jaga jarak kita, Gus. Biar nggak mengatasnamakan gitu. Iya. Itu kan udah ada kesan udah mulai ditinggal ini. Nasdem ini sepertinya. Termasuk di pertemuan PAN ini dia udah seperti itu, padahal ini kan pertemuan partai-partai koalisi pemerintah. Dan PAN masih Nasdem masih berada di situ. Itu konsekuensi kan, Mas? Iya, dapat sesuatu, hilang sesuatu. Betul nggak? Dan ketika misalnya sekarang mungkin ya dalam konteks kabinet tetap dipertahankan, paling tidak sampai kemarin pengumuman menteri-menteri baru kan tidak ada line up dari Nasdem yang berubah kan. Nunggu rebupan berikutnya. Oke, paling tidak misalnya Nasdem masih di line up. Tapi dalam proses ya pergaulan ya dalam kabinet kan kita bisa lihat gimana posisi Nasdem. Kalau misalnya tidak ada barrier kan kemarin pasti juga menjadi bagian yang hadir. Siapa yang nggak diundang? Demokrat jangan hanya Demokrat lagi keliling. Kalau ketua umum, tadi udah jelas kan lagi keluar negeri kan. Tapi kalau yang dari koalisi perubahan kan udah ibaratnya itu
ibarat Jokowi itu ini sudah selesai lah, udah jadi, sudah cukup syarat, silakan lah kalau mau maju. Bahkan kan pernah ada informasi kan ketika terakhir Pak Surya Paloh ketemu suruh lanjut aja. Jokowi, udah lanjut aja Pak Surya Paloh, silakan lanjut aja, gitu. Tapi katanya kembalinya pas balik kanan, pas jalan ke luar itu agak gemeteran. Jadi bener kayak ini. Takutnya, iya enggak gitu loh. Nah, kalau ya ini katanya bener atau enggak ini gitu. Takut ini katanya. Kalau Freddy Mas Gun, seberapa mudah ini mengawinkan KIB dengan Kebangkitan Indonesia Raya ini? Kalau KIB dengan Kebangkitan Indonesia Raya menurut saya potensinya besar. Besar ya. Iya, potensinya besar. Tapi saya nggak tahu nih sikap PD Perjuangan ya. Tapi KIB-nya sendiri kan kalau kita lihat prakondisinya, pertama misalnya KIB sendiri itu sangat dekat secara psikologis dengan Pak Jokowi. Kemudian Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Prabowo sendiri yang jadi simpul udah berkali-kali diberi endorsement. Benar nggak? Termasuk yang dalam bahasan sebelumnya, koalisi sawah-sawah. Koalisi orang-orang sawah. Ini itu tuh orang-orang sawah. Orang-orang sawah karena lebih dari satu. Jadi orang-orang. Nah, ya koalisi orang sawah. Ya, koalisi itu maksudnya orang-orang sawah itu bukan orang-orangan ya. Saya klarifikasi. Orang-orang di sawah. Karena lebih dari satu jamak disebutnya orang-orang ada di sawah. Makanya koalisi orang-orang sawah. Sempat di komentar ada yang mengatakan orang-orangan sawah. Bukan orang-orang sawah. Kalau ada yang mengatakan mirip orang di sawah ya terserah itu kan. Tapi kan maksud saya adalah orang-orang sawah. Orang-orang di sawah. Iya. Dan itu kan bukan kali pertama ya. Ya. Udah beberapa kali endorsement, artinya kan memang Pak Jokowi juga terlihat salah satu bandul, bukan satu-satunya, salah satu bandul yang kemudian dicoba ditunjukkan ke publik adalah figur Pak Prabowo nih, ya kan, sebagai salah satu yang dikehendaki. Ya. Nah, selama ini selain Prabowo, Jokowi juga beberapa kali kalau kita baca kan ngendorse Ganjar juga, Mas. Betul. Rambut putih, wajah berkerut segala macam. Rambut putih sudah asosiatif ini. Ini makanya. Lah iya. Mengarah ke rambut putih terus ini. gimana nasibnya nanti? Apakah Jokowi sudah ninggalin Ganjar nih dengan dia bikin koalisi besar itu dan mengendor langsung Prabowo untuk maju? Kalau saya lihat kenapa tadi saya memunculkan nama the best alternatif ya, ini karena artinya belum tuntas juga kan, artinya Pak Prabowo ini tetap ada di line up, tapi juga tidak menutup kemungkinan nama lain tetap dihidupkan dalam pasar elektoral nih. Sebut aja misalnya bagaimana misalnya ada macam-macam ikhtiar publisitas ya. Pak Ganjar juga kemarin kan terkena sebut aja berita negatif gitu ya. Soal bola. Tapi kemudian kan cepat melakukan semacam manajemen isu tuh ya, ketemu dengan anak-anak dari cium tangan bahkan Wali Kota Solo. Siapa dengan Gibran. Artinya kan menurunkan tensi. Nah, sekarang peluang itu apakah kemudian sudah nggak ada di Pak Ganjar? Menurut saya nggak juga. Jadi potensi untuk Ganjar tetap menjadi salah satu magnet elektoral dipertahankan. Tinggal nanti momentumnya menurut saya akan kembali ke internal PD Perjuangan. Atau jangan-jangan emang kayak gitu? Apa strateginya Jokowi ini? Jadi 5 partai ini ya udah dikumpulin, Prabowo, PDI nggak diambil misalnya biar ada ruang buat Ganjar di situ. Iya, masih mungkin. Ya, artinya misalnya PDI Perjuangan sebut aja misalnya mengendorse siapa nanti, Bu Mega misalnya sebut aja mengambil hak prerogatifnya Puankah atau Ganjarkah, itu kan juga sudah 128 kursi udah melampaui presidensial threshold. Kalau KIB sendiri sebenarnya kalau dia dapat figur ya udah 163 kursi, udah jadi satu paket. Apalagi kalau digabung dengan koalisi Indonesia koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, udah 280-an. Udah lebih dari cukup ya Pak. Tapi ada kemungkinan berarti PD sendirian dong nantinya. Yes, PD sendirian kan nggak ada masalah, cuman bisa melampaui kandidasi belum tentu bisa memenangi kontestasi. Betul lah. Setuju. Nggak, ini kan meskipun menurut saya itu peristiwanya tidak terkait. Pertemuan di kantor PAN 5 partai dengan
peristiwa tanda kutip apesnya Ganjar yang harus menolak gitu kan. Iya. Yang belakangan mengatakan bahwa ya ini mandat tanda kutip lah. partai. Karena ini Putusan kesetiaan pada partai politik. Tapi kira-kira ini kalau ada survei lagi nih Kang Gunggun. Ganjar akan turun gara-gara ini, sementara Prabowo karena disebut-sebut sama Pak Jokowi kemarin, ini Pak Prabowo ini naik terus bukan karena saya, tapi karena dia ikut sama saya, sama aja kan? Sama maksudnya. Ini kan maksudnya kan gitu Pak Jokowi mau mengatakan perannya lah kira-kira. Itu mungkin nggak ada atau Dia sebenarnya ingin juga menyampaikan peran secara halus. lah iya kan? Bukan karena saya, padahal dia sendiri gitu. Suka ingin diajak. Lah iya, suka diajak. Udah jelas-jelas yang sering ngajak dia kan. Itu akan kira-kira benar berpengaruh nggak? Ada akan turun Signifikan dan kemudian itu akan naik. Kalau soal tadi dulu ya, soal kasus apakah misalnya Timnas ya kemarin itu kemudian berita negatifnya bisa Berdampak menurunkan Ganjar, itu kita harus lihat dulu dalam survei berikut ya. Karena kita nggak bisa model sepertinya atau seolah-olah. Tapi dugaan saya ada tingkat penurunan, cuman tidak terlalu signifikan. Karena itu banyak misalnya di millennials gitu atau mungkin para penggila bola meskipun jumlahnya banyak, tapi kan juga ada manajemen isu tadi yang dilakukan oleh Ganjar. Saya nggak tahu ya. Butuh evidence based tuh. Tapi ini proses masih kemudian kita harus pantau. Soal kemudian tadi Pak Prabowo, apakah kemudian tingkat elektabilitasnya bisa meningkat karena misalnya politik asosiatif dengan Pak Jokowi. Ini berpotensi untuk menaikkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena saya lihat misalnya shiftingnya ya Pak Jokowi itu juga biasanya karena Pak Jokowi juga masih punya basis-basis relawan kan masih. Dia kan melihat tuh dan pasti dengan sendirinya juga turut melakukan campaign ya kan. Sebutnya bukan campaign ya, tapi publisitas politik gitu Ngendorse. Kalau kata anak sekarang endorse. Cuman saya melihat begini, ini juga beresiko kalau kemudian nanti meskipun ya itu peluang tuh ada, misalnya jadi sebut aja 3 poros, tapi itu kalau misalnya pertarungan menjadi 3 poros itu sebenarnya beresiko Buat Prabowo dan Ganjar ya. Iya. Anies paling nggak. Di second roundnya. Karena itu juga berpotensi untuk kemudian diferensiasi pemilih ya, yang kemudian mungkin menguntungkan justru kandidat lawan. Ya. Ini ada yang lebih liar lagi nih. Kalau udah jadi 5 ini yang kemarin barang jadi nih, Prabowo let's say dengan siapalah gitu. Ini poros di sini ini tinggal digabungkan aja nih. Supaya nggak pecah itu Ganjar sama Anies dikawinin. Kan tinggal Pdi Perjuangan kan ketemu udah. Sama Nasdem. Iya, dengan 3 itu. Jadi barang tinggal 2. Ya mungkin aja, nama juga politik. Makanya kan kita bertanya kepada pakarnya dari perspektif. Kalau politik apa aja mungkin, yang nggak mungkin udahlah makan kepala sendiri. Kan nggak mungkin makan kepala sendiri. Gimana kan? Itu mungkin menurut liar. salah satu yang kemudian kemarin dimitigasi soal masa depan itu menurut saya Luhut misalnya ketemu dengan Nasdem, tapi untuk proses kandidasi menurut saya nggak mungkin. Agak susah ya. Itu paling tidak nanti ya setelah proses pemilu itu usai. Soal siapa yang kemudian bisa diajak kemudian berkomunikasi, bergabung dalam bentukan pemerintahan. Kalau dalam proses awal kandidasi untuk menuju 14 Februari menurut saya PKS dengan Demokrat susah kan. Apa kira-kira barrier-nya? Barrier-nya banyak sekali. Ya. Contohnya misalnya soal mereka ini kan memosisikan diri sebagai bukan bagian dari pemerintahan. Oposisi lah. Iya kan, oposisi. Dan itu kan bukan hanya semata-mata sekarang retoris, tapi ini menyangkut strategi. Contoh misalnya narasi PKS, narasi Demokrat untuk kemudian memosisikan diri sebagai bagian dari kelompok di luar pemerintahan, kan itu pasti nggak bisa masuk dengan kalau diajak bareng-bareng gitu. Tapi ya itu karena Demokrat sama PKS juga butuh dalam tanda petik ya marketing politik ya. Salah satu yang dimarketingkan jualan itu adalah narasi itu sebagai bagian dari kelompok di luar menyediakan cawan bagi para pembenci Jokowi atau yang tidak suka dengan pemerintahan ini. Saya itu kenapa masih membuka peluang itu? Kenapa? Karena ya kita tahulah ya Bapak Presiden kita ini kan dalam banyak kesempatan kan, sehingga banyak orang salah menangkap pesannya. Itu kalau ngobrol dengan para
pimpinan partai politik begitu, susah sekali ditebak gitu. Contoh misalnya ketika orang rame-rame kaget periode yang lalu ya, kira-kira ketika ada dua Fahri Hamzah dan Fadlizon itu keras itu. Gak lama dikasih penghargaan di istana. Ini kan kita kadang-kadang ini gimana sih? Ya kan nggak bisa ditebak gitu. Nah, saya melihatnya Pak Jokowi ini itu tadi kemarin kita berpikir wah pasti ada 1-2 lah Nasdem diganti. Gak masuk. Seperti masih memberi kesempatan silakan, sedang dikelola. Kira-kira gini Pak Luhut bilang gini, izin Bapak sedang saya kelola. Kan kira-kira gitu. Ya sudah, saya nggak apa-apain dulu. Kan ada pertemuan. Jadi saya tuh melihatnya ini apa kita sudah bisa memulai ya menentukan, apalagi kalau secara timeline Kang Gun-Gun itu kan baru Oktober. Nanti berubah lagi gitu. Nah ini apa kira-kira Gus ini sebagai sumber istana ini? Atau mungkin nggak Mas Gun, misalnya oke lah bisa jadi PDI mau koalisi Anies sama Nasdem, tapi PKS sama Demokrat ditinggal. Kalau menurut saya itu sangat beresiko Buat Nasdem. Ini kan udah kebentuk nih di bawah ya. Dan proses meskipun tadi politik itu sangat mungkin cair gitu ya. Tapi sepertinya kan ini sudah Nasdem sudah kemudian mengkalkulasi untuk memang bertarung di gelanggang gitu ya dengan sosok Anies, kemudian juga Demokrat dan PKS itu menjadi bagian dari circle-nya sekarang. Malah bagi saya juga itu nggak apa-apa gitu. Maksud saya itu bisa menghidupkan demokrasi juga. Jangan sampai semua berada dalam satu keranjang yang sama. Bagi saya sih jadi penting nih untuk menghadirkan kompetitor gitu. Iya. Soal Jadi, misalnya kalau cuma satu capres ya nggak apa-apa. Ini kayak ini hampir mirip kayak THR. Udah orang kenal THR, tapi kalau belum cair ya belum bisa. Jadi memang harus cair. Jadi ini kayak THR gitu loh. Selama belum cair nggak akan bisa dirasakan, nggak akan bisa direspon. Ini belum cair kan. Cair itu dalam arti begini. Siapa wakilnya Anies? ya. Yang ceritanya itu di pertemuan Partai Demokrat, nah kan sudah Nasdem sudah dapat Anies, ya masa cawapresnya Nasdem juga. gitu. Iya, soal cawapres ini memang Ini yang- agenda ya, agenda yang pasti sampai injury time. Iya. Dan itu sudah pasti dihitung juga oleh ketiga partai ini bagian tersulitnya. Makanya sangat mungkin ya ketika deadlock di antara partai justru mengambil opsi orang non partai. Non partai. Seperti juga dialami Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, iya kan? akhirnya Ma'ruf Amin ya. Akhirnya kemudian nama Pak Mahfud, setelah nama Pak Mahfud kemudian nama Kiai Ma'ruf. Itu kan juga karena deadlock keinginan Sama juga banyak dengan partai Pak SBY di periode kedua. Ya, persis Pak Budiono, Budiono. Iya. Itu kan karena supaya wah berarti Gus punya kesempatan atau kan Gus karena bukan dari partai. Bukan kesempatan untuk wawancara. dulu Iya. Ini kelasnya masih THR. Kesimpulannya begini, kelasnya masih THR. THR kita. Jadi memang kita masih jangan buru-buru, Jangan prematur menyimpulkan. Jangan prematur menyimpulkan. Pertemuan-pertemuan yang kemarin itu yang makin mengerucut, oke lah dibahas di semua forum bisa. Iya. Iya, tapi memang Mas apa? Itu yang saya bilang. Cair, Alih-alih random, kita gitu ya. mengerucutkan, ini Bapak satu ini justru memunculkan area-area baru yang sehingga orang mana fokusnya gitu. Itu yang dibikin bingung kan yang ngamatin itu. Kemarin seolah-olah ingin mengawinkan Prabowo sama Ganjar di sawah. Nggak lama ketemu sama Mekani, oh baik-baik aja kan ini, oke tek. Ini terus bikin acara lagi, Ganjarnya nggak di mention, PDI-nya juga nggak ada misalnya. Ya sudah, ini PR aja. Jadi di Lanturan, Kang Gun-Gun nanti suatu saat kita ketemu lagi kan. Siap. Dengan situasi apakah yang tadinya tinggi jadi turun, yang di tengah-tengah jadi naik. Apakah yang kita anggap sudah bulat mengkristal jadi koalisi dengan syarat sudah bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres seperti apa. Nah sebelum kemana-mana tradisinya Lanturan itu kan selalu mengakhiri sebelum disimpulkan. Jadi sampai ketemu lagi. Jangan sampai ada kesimpulan Mas. Iya makanya. Nggak boleh ada kesimpulan. Nggak boleh. Nggak Soalnya boleh. kalau ada kesimpulan khawatir seolah-olah kalau nanti ada calon yang jadi itu karena Lanturan. Iya. Sampai ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.